tempatmu hanya di sini. Suamiku membentak lalu mengunci pintu gudang yang pengap. Di luar, pesta peresmian hotelnya berlangsung meriah. Ia tidak tahu, hotel megah ini sebenarnya milikku. 5 menit lagi, ia akan menyesal seumur hidup karena telah menghinaku dan menyia-nyiakanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting gelas kristal yang beradu dan tawa renyah para pejabat terdengar begitu meriah di ballroom utama. Lampu gantung raksasa memendarkan cahaya keemasan, memantul pada lantai marmer yang dipoles sempurna. Harusnya malam ini menjadi malam kebanggaan bagi keluarga suamiku. Tapi bagiku, ini adalah neraka yang dibungkus dengan pita emas. Dasar perempuan tidak berguna. Kau mau mempermalukan aku di depan investor? Cengkraman tangan Rangga, suamiku, terasa begitu menyakitkan di lengan atasku. Ia menyeret paksa tubuhku menjauh dari kerumunan tamu VIP, melewati lorong dapur yang sibuk, menuju area belakang yang sepi dan bau apek. Mas, sakit. Lepaskan. Aku tidak sengaja menyenggol vas itu. Aku mencoba membela diri, tapi suaraku tertahan agar tidak menarik perhatian koki dan pelayan yang menatap kami dengan pandangan kasihan bercampur takut. Tidak sengaja katamu. Seorang wanita parubaya dengan gaun brokat merah menyala muncul dari belakang kami. Itu ibu mertuaku, Ibu Lestari. Wajahnya yang penuh riasan tebal tampak menyeramkan karena amarah. Vas bunga itu harganya 15 juta. Kau tahu itu. Baru saja acara dimulai, kau sudah memecahkan barang mahal. Dasar pembawa sial. Ibu Lestari menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang memakai cincin berlian, cincin yang dibeli dari uang hasil menjual tanah warisan orang tuaku dulu. Aku menelan ludah, menahan perih di hati. Ibu, maafkan Anjani. Tadi Bella yang mendorongku saat lewat, makanya aku hilang keseimbangan. Diam. Rangga membentak, memotong penjelasanku. Jangan bawa-bawa Bella. Dia itu sekretaris profesional yang membantu bisnisku. Tidak sepertimu, istri mandul yang bisanya cuma menyusahkan. Hatiku mencelos. Mandul? Kami baru menikah 3 tahun dan dokter bilang kami berdua sehat. Tapi narasi itu selalu mereka ulang untuk memojokkan aku. Rangga kembali menarikku kasar hingga kami tiba di depan sebuah pintu besi berkarat. Itu gudang penyimpanan bahan makanan kering yang letaknya paling pojok, jauh dari jangkauan tamu. Mas, mau apa? Tanyaku panik saat ia membuka pintu itu kasar. Bau apek bercampur bau bawang langsung menyeruak keluar. Masuk. Rangga mendorong tubuhku dengan kuat. Aku terhuyung ke dalam, menabrak tumpukan karung beras. Lututku menghantam lantai semen yang dingin. Sakit sekali. Gaun sederhanaku kotor terkena debu gudang. Malam ini adalah malam besarku. Grand Opening Hotel Royal Rangga. Aku tidak mau wajah sialmu merusak mood para investor dan Pak Bupati, ucap Rangga dengan napas memburu. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku seolah aku adalah sampah yang harus disembunyikan. Ibu Lestari melongok dari balik bahu Rangga, tersenyum sinis. Harusnya kau sadar diri, Anjani. Kau itu cuma benalu. Lihat hotel ini hasil kerja keras anakku. Orang kampung sepertimu tidak pantas berada di ballroom mewah itu. Tapi, Bu, Mas. Mataku mulai memanas. Bukan karena sedih, tapi karena menahan gejolak amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Aku istrimu, Mas. Tega kamu mengurungku di sini? Justru karena kamu istriku, kamu harus tahu tempatmu, desis Rangga tajam. Tempatmu bukan di sampingku saat aku sukses. Tempatmu hanya di sini, di gudang, bersama tumpukan sampah lainnya. Blam, pintu besi itu dibanting keras. Klik, suara kunci diputar dari luar terdengar nyaring, memisahkan aku dari dunia luar. Seketika, kegelapan menyelimuti. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah ventilasi kecil di bagian atas dinding. Hening sejenak. Lalu terdengar langkah kaki Rangga dan ibunya menjauh, diiringi tawa Ibu Lestari yang terdengar puas. Bagus, Rangga. Biar dia sadar diri. Sekarang ayo kita temui Bella,
dia sudah menyiapkan pidato pembukaanmu. Aku duduk diam di atas lantai dingin itu selama beberapa detik. Air mata yang tadi sempat menggenang, kini surut seketika. Perlahan, aku berdiri. Aku menepuk debu di gaunku. Tidak ada lagi ekspresi memelas atau ketakutan di wajahku. Dalam kegelapan gudang yang sunyi itu, bibirku justru menyunggingkan senyum tipis. Senyum dingin yang belum pernah dilihat oleh suamiku selama 3 tahun pernikahan kami. Tempatku hanya di sini, ya? Gumamku pelan, menirukan ucapan Rangga. Dasar bodoh. Aku merogoh saku tersembunyi di balik gaunku dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru, bukan ponsel butut yang biasa kulihatkan pada Rangga. Layarnya menyala, menerangi wajahku. Aku membuka aplikasi pesan dan menekan kontak bernama Dimas. Dimas, mulai hitung mundur. 5 menit lagi, ambil alih panggung. Pesan terkirim. Centang 2 biru langsung muncul. Siap, Bu Anjani. Semua bukti sudah di tangan saya. Apakah kita eksekusi sesuai rencana A? Balas Dimas cepat. Aku mengetik balasan dengan jari yang tenang namun penuh tekad. Lakukan rencana B, hancurkan mentalnya dulu, baru faktanya. Aku ingin melihat seberapa tinggi dia bisa terbang sebelum aku hempaskan ke tanah. Aku mematikan layar ponsel. Di luar sana, Rangga mungkin sedang membetulkan dasinya, bersiap naik ke panggung dengan sombong, merasa dirinya adalah raja dunia karena berhasil membangun hotel bintang 5 ini. Dia lupa satu hal. Dia lupa bertanya dari mana sebenarnya dana pembangunan hotel ini berasal. Dia lupa menelusuri siapa pemilik asli PT yang menaungi bisnisnya. Dia terlalu sibuk meremehkanku, menganggapku hanya istri bodoh yang penurut. Anjani yang dia kenal adalah wanita lemah. Tapi malam ini, di dalam gudang gelap ini, Anjani yang sebenarnya telah bangun. Nikmati pidatomu, suamiku, bisikku pada kegelapan. Karena itu akan menjadi pidato terakhirmu sebagai orang kaya. Sambil menunggu waktu 5 menit itu berlalu, pikiranku melayang mundur. Kilas balik masa lalu berputar di kepalaku seperti film lama yang menyakitkan. 3 tahun lalu, aku bertemu Rangga di sebuah kafe sederhana. Saat itu, penampilanku memang jauh dari kesan mewah. Aku sengaja. Sebagai pewaris tunggal dari grup Adinata, salah satu konglomerasi properti terbesar di negeri ini, aku lelah didekati pria yang hanya mengincar hartaku. Aku menyembunyikan identitas asliku, hidup sederhana sebagai penulis lepas dengan nama pena. Rangga datang dengan wajah ksut, kemeja yang sedikit lusuh, dan mata yang redup. Dia memesan kopi termurah. Kami tidak sengaja berkenalan karena dia meminjam pengisi daya ponselku. Maaf ya, Mbak. Saya lagi pusing. Bisnis saya baru saja ditipu orang. Curhatnya waktu itu. Wajahnya terlihat begitu tulus, begitu rapuh. Aku, yang saat itu mendambakan cinta yang tulus tanpa memandang materi, jatuh hati pada kerentanan itu. Aku pikir, dia adalah pria jujur yang sedang tidak beruntung. Hubungan kami berlanjut. Rangga sangat manis. Dia sering membawakan martabak atau bunga liar yang dipetik di jalan, mengatakan bahwa dia sedang menabung untuk masa depan kami. Aku terharu. Aku pikir dia pekerja keras. 6 bulan pacaran, dia melamarku. Anjani, aku memang belum punya apa-apa. Rumah pun masih mengontrak. Tapi aku janji akan membahagiakanmu, ucapnya sambil berlutut. Aku menerimanya, tanpa tahu bahwa itu adalah awal dari neraka. Masalah dimulai seminggu sebelum pernikahan. Rangga datang dengan wajah pucat pasi. Dia menangis di kakiku. Anjani, aku punya utang besar pada rentenir. Mereka mengancam akan membunuh ibuku kalau tidak dibayar besok. Tolong aku. Karena cinta buta, aku membuat keputusan bodoh. Aku memiliki sebuah rumah peninggalan orang tuaku, satu dari sekian banyak aset yang kumiliki. Tapi bagi Anjani si penulis miskin, itu adalah satu-satunya harta. Aku jual rumah peninggalan orang tuaku ya, Mas. Kita pakai uangnya untuk bayar utangmu dan modal usaha, kataku waktu itu. Mata Rangga langsung berbinar. Tidak ada lagi air mata. Benarkah? Kamu serius? Sayang, terima kasih. Aku janji uang itu akan Qatar untuk modal usaha. Kita akan kaya raya. Rumah itu terjual.
Miliaran rupiah berpindah ke tangan Rangga. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah, sikap Rangga berubah drastis. Dia menjadi gila hormat. Uang hasil penjualan rumahku dia pakai untuk membeli mobil mewah atas namanya sendiri, membeli perhiasan untuk ibunya, dan menyewa kantor di kawasan elit agar terlihat sukses. Setiap kali aku bertanya soal modal usaha, dia akan marah. Kamu itu perempuan, tahu apa soal bisnis? Diam saja di rumah, bentaknya. Lalu masuklah peran Ibu Lestari. Ibu mertuaku ini adalah mimpi buruk yang nyata. Dia penganut tahayul yang fanatik. Setiap kali bisnis Rangga macet, yang sebenarnya karena Rangga tidak becus mengelola uang, Ibu Lestari akan menyalahkanku. Ini pasti gara-gara weton Anjani yang tidak cocok denganmu, Rangga? Teriak Ibu Lestari suatu pagi, saat proyek Rangga gagal tender. Dia itu auranya panas. Pembawa sial. Sejak menikah dengan dia, rezekimu seret. Aku hanya bisa menangis di dapur sambil memotong bawang. Padahal, akulah yang diam-diam mentransfer uang lewat rekening anonim, melalui pengacaraku, Pak Haryo, setiap kali perusahaan Rangga hampir bangkrut, hanya karena aku tidak tega melihat suamiku stres. Aku membeli produk-produknya yang tidak laku lewat perantara, aku menyuntikkan dana investasi lewat perusahaan cangkang. Semua keberhasilan yang Rangga banggakan selama ini, 90% adalah uangku. Uang Anjani yang dia sebut pembawa sial. Puncak pengkhianatan itu terjadi sebulan yang lalu. Aku sedang membersihkan ruang kerja Rangga di rumah, tugas yang seharusnya dilakukan pembantu, tapi Rangga melarang pembantu masuk ruang kerjanya. Katanya banyak dokumen rahasia. Saat aku sedang mengelap meja, ponsel Rangga yang tertinggal bergetar. Sebuah pesan masuk dari nama kontak, Mai Bella. Sayang, sabar ya. Begitu hotel ini diresmikan dan sertifikat tanahnya sudah balik nama atas namamu, kita tendang saja si Anjani itu. Aku sudah muak pura-pura sopan padanya. Jantungku berhenti berdetak. Tanganku gemetar membuka riwayat percakapan mereka. Di sana, terpampang jelas semua rencana busuk mereka. Bella bukan sekadar sekretaris. Dia adalah selingkuhan Rangga sejak setahun lalu. Dan yang lebih menyakitkan, Rangga membalas pesan itu dengan kalimat yang meremukan jiwaku. Tenang, Bel. Si bodoh itu tidak tahu apa-apa. Dia pikir dia masih punya hak atas tanah itu. Tanda tangannya sudah kupalsukan bulan lalu. Begitu acara peresmian selesai, aku akan ceraikan dia dan mengusirnya. Dia tidak akan dapat sepeser pun. Biar dia jadi gelandangan seperti saat aku memungutnya dulu. Aku terduduk lemas di lantai. Ponsel itu terlepas dari tanganku. Selama ini aku diam. Selama ini aku mengalah. Aku pikir jika aku bersabar, Rangga akan berubah. Aku pikir jika aku terus membantunya dari belakang layar, dia akan menghargaiku. Ternyata aku salah besar. Aku bukan memelihara suami, aku memelihara ular berbisa. Hari itu juga, aku berhenti menangis. Aku menghapus air mataku dan menelepon Pak Haryo dan Dimas, asisten pribadiku yang selama ini mengurus aset-aset rahasia grup Adinata. Dimas, suaraku bergetar karena amarah, bukan kesedihan. Siapkan semua berkas. Audit semua aliran dana yang masuk ke perusahaan suamiku. Dan cari tahu kelemahan terbesar Rangga. Aku ingin dia hancur sehancur-hancurnya. Dan disinilah aku sekarang. Di dalam gudang gelap, mengingat kembali betapa bodohnya aku dulu. Tapi kebodohan itu sudah berakhir. Kilasan masa lalu memudar. Aku kembali ke realitas gudang yang pengap. Getaran di ponselku membuyarkan lamunanku. Pesan masuk dari Dimas. Bu Anjani, MC sudah memanggil Pak Rangga untuk pidato. Layar proyektor utama sudah saya retas. Menunggu aba-aba Anda. Aku menarik napas panjang, menghirup bau debu gudang untuk terakhir kalinya. Baiklah, Rangga, bisikku pelan. Kau bilang aku pembawa sial? Mari kuku wujudkan ucapanmu itu menjadi kenyataan. Aku menekan tombol, kirim, di ponselku. Mulai. 2 minggu sebelum malam peresmian yang penuh sandiwara ini, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada sekadar bukti perselingkuhan. Jika perselingkuhan Rangga hanya menghancurkan hatiku, penemuan ini adalah kunci yang akan menghancurkan hidupnya hingga ke akar-akarnya. Siang itu, matahari Jakarta terasa menyengat, seakan ingin membakar kulit.
Aku duduk di sudut sebuah kafe tertutup di bilangan Jakarta Selatan, mengenakan kacamata hitam besar dan topi lebar untuk menutupi wajah. Di hadapanku duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi namun wajah yang sangat serius. Itu adalah Pak Haryo, pengacara kepercayaan almarhum ayahku, satu dari sedikit orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Nona Anjani, suara Pak Haryo terdengar berat saat ia meletakkan sebuah map tebal berwarna merah di atas meja. Dugaan Nona selama ini benar. Tapi, kenyataannya jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Tanganku gemetar saat meraih map itu. Jelaskan intinya, Pak. Suami Nona, Rangga, bukan hanya tidak setia. Dia juga seorang penipu ulung yang ceroboh. Pak Haryo membuka lembar pertama. Sejak 6 bulan lalu, dia sudah tidak lagi membayar cicilan bank untuk modal usaha yang dia pinjam atas nama perusahaan. Tapi anehnya, gaya hidupnya semakin mewah. Dia membeli mobil sport untuk sekretarisnya, Bella, dan merenovasi rumah ibunya di kampung. Dari mana dia dapat uang kalau bisnisnya macet? Tanyaku, meski firasat buruk mulai merayapi tengkuku. Itulah masalahnya. Dia meminjam uang dari lintah darat, Nona. Pinjaman ilegal dengan bunga mencekik. Pak Haryo menunjuk sebuah dokumen fotokopi perjanjian utang piutang di bawah tangan. Di sana tertera tanda tangan Rangga. Mataku membelalak melihat nominalnya. Puluhan miliar rupiah. Dia gila? Jaminannya apa? Dia tidak punya aset sebesar itu. Pak Haryo menatapku dengan pandangan iba. Dia menjaminkan sertifikat tanah lokasi pembangunan Hotel Royal Rangga. Tanah yang sebenarnya adalah milik Nona. Darahku mendidih. Tapi sertifikat asli ada di brankas bank atas nama saya. Pak, bagaimana bisa? Dia memalsukannya, Nona. Dia membuat duplikat sertifikat dengan bantuan oknum notaris bodong. Dia meyakinkan para lintah darat itu bahwa tanah itu miliknya dan akan segera balik nama. Para lintah darat itu percaya karena melihat pembangunan hotel yang masif. Mereka memberi tenggat waktu. Jika seminggu setelah peresmian hotel utang tidak dilunasi, mereka akan menyita hotel itu dengan cara kekerasan. Aku terdiam, mencerna informasi gila ini. Rangga sedang bermain api. Dia membangun istana di atas pasir hisap. Dia pikir dia raja, padahal lehernya sudah terjerat tali gantungan. Ada satu hal lagi, Nona. Pak Haryo mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Saya menyewa detektif swasta untuk memprofil kejiwaan suami Nona dan mencari titik lemahnya. Ini laporannya. Aku memasukkan flash disk itu ke laptop yang kubawa. Sebuah video muncul. Video rekaman tersembunyi saat Rangga sedang memarahi karyawannya di ruang tertutup. Dalam video itu, Rangga terlihat histeris hanya karena kopi yang disuguhkan kurang manis. Dia melempar cangkir ke dinding, berteriak-teriak tentang bagaimana dia adalah orang penting yang harus dihormati. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Kamu tahu siapa saya? Saya ini CEO. Jangan perlakukan saya seperti orang miskin, teriak Rangga dalam video itu. Pak Haryo menjelaskan, analisis psikologis menunjukkan bahwa Rangga memiliki narcissistic personality disorder yang parah, ditambah dengan fobia akut terhadap kemiskinan. Trauma masa kecilnya saat hidup susah membuatnya memiliki ketakutan irasional akan kembali miskin. Dia membangun citra dirinya sebagai orang sukses, sebagai tameng. Jika citra itu retak sedikit saja di depan umum, mentalnya akan hancur total. Dia lebih takut dipermalukan daripada mati. Aku tersenyum miris. Jadi itu, senjatanya. Kelemahan Rangga bukan pada uangnya, tapi pada harga dirinya yang rapuh. Dia sangat takut terlihat gagal. Dia sangat takut orang tahu bahwa dia hanyalah cangkang kosong yang bersembunyi di balik jas mahal. Dan satu lagi, Pak Haryo menyodorkan selembar foto. Foto Rangga sedang berlutut mencium kaki seorang pria bertato, salah satu bos lintah darat. Wajah Rangga di foto itu terlihat sangat ketakutan, jauh dari citra suami gagah yang selalu ia tampilkan di depanku. Foto ini diambil seminggu lalu saat dia telat membayar bunga, kata Pak Haryo. Jika foto dan fakta utang ini tersebar di acara peresmian di mana banyak investor dan media hadir, karirnya tamat. Reputasinya akan hancur selamanya. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Aku menutup map itu perlahan.
Rasa sakit di hatiku karena dikhianati perlahan berganti menjadi rasa dingin yang mematikan. Aku merasa seperti seorang jenderal yang baru saja mendapatkan peta markas musuh. Pak Haryo, ucapku pelan namun tegas. Siapkan pengalihan aset secara legal. Pastikan saat bom ini meledak, tidak ada satupun percikan api yang mengenai aset warisan ayah saya. Biarkan Rangga terbakar sendirian. Sudah saya siapkan, Nona. Perusahaan cangkang yang selama ini menyuntikkan dana ke Rangga sebenarnya memiliki klausul rahasia. Jika terjadi prestasi atau tindakan kriminal oleh pengelola, Rangga, maka kepemilikan manajemen otomatis kembali ke investor utama, yaitu Nona sendiri. Aku mengangguk puas. Bagus. Rangga pikir dia menggunakan uang investor bodoh. Dia tidak tahu dia sedang menggali kuburannya sendiri dengan sekop yang kuberikan. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan berbeda. Aku tidak lagi melihat Rangga sebagai suamiku yang harus kuhormati. Aku melihatnya sebagai target. Aku mengelus dada, merasakan detak jantungku yang tenang. Tidak ada lagi air mata untuk pria yang menggadaikan masa depan kami demi gengsi semu. Di rumah, Rangga menyambutku dengan senyum palsunya yang biasa. Sayang, sudah pulang? Masak apa hari ini? Aku menatapnya, membayangkan wajah ketakutannya di foto tadi. Masak kesukaanmu, Mas. Nikmatilah selagi bisa. Maksudmu? Tanyanya bingung. Maksudku, selagi bahannya masih segar. Jawabku sambil berlalu ke dapur, menyembunyikan seringai di bibirku. Aku sudah memegang senjata itu. Senjata berupa fakta bahwa dia adalah penipu yang terlilit utang, dan ketakutan terbesarnya adalah aibnya terbongkar. Malam peresmian nanti bukan hanya akan menjadi panggung keberhasilan hotelnya. Itu akan menjadi panggung eksekusi mentalnya. Dan akulah algojonya. Kembali ke masa kini, di dalam gudang yang pengap dan gelap. Sudah 3 menit berlalu sejak Rangga mengunciku di sini. Hinaan dan bentakannya tadi masih terngiang. Tapi anehnya, itu tidak lagi menyakiti hatiku. Justru, itu menjadi bahan bakar yang sempurna. Aku duduk bersila di atas lantai semen yang dingin, memangku laptop tipis yang tadi kusembunyikan di balik tumpukan kardus mie instan. Cahaya layar laptop menjadi satu-satunya penerangan di ruangan ini, memantulkan bayangan wajahku yang tanpa ekspresi. Sehari sebelum acara ini, aku dan Dimas, asisten pribadiku yang setia, sudah menyusun rencana yang kami sebut Operasi Runtuhnya Raja. Flashback, kemarin malam di apartemen rahasia Dimas. Bu Anjani, akses ke sistem audio visual hotel sudah saya dapatkan, lapor Dimas sambil mengetik cepat di komputernya. Ruangan itu penuh dengan layar monitor. Dimas adalah jenius IT yang dulu disekolahkan oleh yayasan milik ayahku. Kesetiaannya padaku tidak perlu diragukan. Bagaimana dengan CCTV? Tanyaku sambil memutar gelas teh hangat. Aman. Saya sudah menanam backdoor di server keamanan hotel. Kita bisa mengakses semua kamera, termasuk kamera tersembunyi yang Mas Rangga pasang di ruang VIP untuk memata-matai investor, jawab Dimas sambil tersenyum miring. Ironis, alat yang dia pakai untuk curang malah akan menjadi senjata makan tuan. Bagus. Pastikan besok semua berjalan mulus. Aku ingin presentasi Rangga diacak-acak tepat saat dia merasa paling tinggi. Perintahku. Tapi Bu, Dimas ragu sejenak. Ibu yakin mau membiarkan diri ibu dipermalukan dulu? Mas Rangga dan ibunya pasti akan melakukan sesuatu yang buruk pada ibu di acara itu. Saya khawatir. Aku menatap Dimas tajam. Biarkan mereka melakukannya, Dimas. Semakin kejam mereka padaku, semakin valid alasan kita untuk menghancurkan mereka di depan umum. Aku butuh momen, pemicu, agar publik melihatku sebagai korban yang teraniaya, bukan istri jahat yang durhaka. Biar dunia melihat betapa busuknya mereka memperlakukan istri yang selama ini menopang hidup mereka. Dimas mengangguk mengerti. Baik, Bu. Saya akan standby di lokasi sebagai tamu undangan dari pihak investor bayangan. Begitu Ibu kirim kode, saya ambil alih. Siapkan semua bukti. Bukti transfer, bukti sertifikat palsu, rekaman CCTV perselingkuhan, dan foto dia mencium kaki lintah darat. Jadikan satu paket video yang indah. Siap, Bu. Oh ya, mic wireless cadangan sudah saya sembunyikan di gudang dapur.
Sesuai prediksi ibu bahwa dia mungkin akan mengurung ibu di sana jika ibu membuat masalah. Aku tersenyum tipis. Aku mengenal Rangga terlalu baik. Jika dia marah besar, dia suka mengurung orang atau melempar barang. Gudang adalah tempat favoritnya untuk menghukum benda yang tidak berguna. Dan baginya, aku sekarang hanyalah benda. Kembali ke masa kini, di dalam gudang. Prediksiku tepat 100%. Rangga benar-benar membuangku ke gudang ini. Bodohnya, dia tidak tahu bahwa gudang ini adalah pusat komando serangan balikku. Tanganku meraba bagian bawah rak besi di sudut gudang. Ah, ketemu. Sebuah mikrofon wireless kecil yang sudah ditempel selotip hitam oleh Dimas kemarin sore, saat ia menyamar menjadi teknisi. Aku menyalakan laptop. Mengetikkan serangkaian kode untuk masuk ke jaringan internal hotel. Akses diterima. Layar laptopku kini menampilkan apa yang sedang terjadi di ballroom. Melalui kamera CCTV di atas panggung, aku bisa melihat Rangga sedang berdiri gagah di podium. Dia mengenakan jas tuxedo hitam yang kubelikan bulan lalu, tentu saja pakai uangku, meski dia mengaku pada ibunya itu hasil bonus proyek. Di sampingnya berdiri Ibu Lestari dengan senyum lebar yang memamerkan gigi emasnya, dan Bella wanita itu berdiri di jajaran staf dengan gaun yang terlalu terbuka untuk acara formal, menatap Rangga dengan tatapan memuja yang dibuat-buat. Aku memasang headset untuk mendengar suara dari ballroom. Hadirin sekalian, suara Rangga terdengar lantang dan penuh percaya diri lewat speaker laptopku. Terima kasih telah hadir di malam bersejarah ini. Hotel Royal Rangga adalah bukti kerja keras, darah, dan air mata saya selama 3 tahun terakhir. Tanpa dukungan siapapun, saya berdiri di atas kaki saya sendiri untuk mewujudkan mimpi ini. Aku mendengus tertawa. Tanpa dukungan siapapun? Kau bahkan tidak bisa beli celana dalammu sendiri tanpa kartu kredit tambahanku. Mas, gumamku sinis. Jari-jariku menari di atas keyboard. Aku membuka folder bernama Hadiah untuk Suami. Di layar monitor, aku melihat notifikasi dari Dimas. Sistem siap. Menunggu aba-aba. Aku mengetik balasan, tunggu sampai dia memuji ibunya dan merendahkan peran istri. Momen itu akan jadi yang paling dramatis. Aku melihat Rangga melanjutkan pidatonya. Dan tentu saja, keberhasilan ini tidak lepas dari doa ibu saya tercinta, Ibu Lestari. Wanita hebat yang selalu mendukung saya. Tidak seperti, sudahlah. Ada beberapa orang yang justru menjadi beban dalam hidup kita, tapi malam ini kita buktikan bahwa kita bisa sukses tanpa mereka. Tamu undangan bertepuk tangan, meski beberapa tampak bingung dengan sindiran kasarnya. Ibu Lestari melambaikan tangan seperti ratu sejagat. Darahku berdesir. Inilah saatnya. Dia sudah menekan tombol pemicunya sendiri. Aku mengaktifkan mikrofon di tanganku. Memastikan salurannya akan menimpa suara sound system utama gedung. Oke, Rangga, bisikku pada layar laptop. Kau ingin pertunjukan? Aku beri kau pertunjukan. Tanganku bergerak ke tombol enter untuk meluncurkan file video ke proyektor utama ballroom. File itu berisi kompilasi kebohongan Rangga. Tapi sebelum itu, aku perlu memberikan sedikit teror psikologis. Aku mendekatkan bibir ke mikrofon. Menarik napas dalam-dalam, mengatur nada suaraku menjadi dingin dan menusuk. 1, 2, 3. Jari telunjukku menekan tombol enter dengan kuat. Di layar CCTV, aku melihat lampu ballroom tiba-tiba padam total sesuai program yang kutanam. Jeritan kaget para tamu terdengar. Kegelapan menyelimuti ruangan mewah itu. Lalu, proyektor raksasa di belakang panggung menyala sendirian, menampilkan layar statis yang berbunyi kresek-kresek menyeramkan. Ini baru permulaan. Aku bersandar di tumpukan karung beras, menikmati detik-detik kehancuran yang akan segera terjadi. Rangga, bersiaplah. Istri yang kau anggap sampah ini akan mengubah pestamu menjadi upacara pemakaman harga dirimu. Kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti ballroom Hotel Royal Rangga bukanlah sekadar gangguan teknis. Itu adalah awal dari runtuhnya sebuah kerajaan semu. Dari layar laptopku di dalam gudang yang pengap, aku bisa melihat kekacauan yang terjadi melalui kamera inframerah CCTV. Jeritan-jeritan kecil dari para tamu wanita yang kaget, suara gelas pecah karena tersenggol, dan seruan panik dari panitia acara terdengar riuh rendah. Tenang. Harap tenang.
Ini hanya gangguan listrik sebentar. Genset akan segera menyala. Terdengar suara Rangga berteriak di tengah kegelapan. Suaranya terdengar sedikit bergetar, mencoba mempertahankan wibawanya yang mulai retak. Aku tersenyum miring. Kau salah, Mas. Ini bukan gangguan listrik. Ini adalah panggungmu yang sebenarnya. Jari telunjukku menekan tombol play di aplikasi pemutar media yang terhubung ke proyektor utama. Tiba-tiba, layar raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan logo emas, Royal Rangga, menyala terang. Cahayanya membelah kegelapan ballroom, menyilaukan mata semua orang. Namun, yang muncul di sana bukanlah logo megah atau video profil perusahaan yang sudah disiapkan Bella dengan susah payah. Di layar itu, muncul sebuah video rumahan dengan kualitas gambar yang tajam. Video itu diambil di ruang tamu rumah kami, 3 bulan yang lalu, melalui kamera tersembunyi yang kusimpan di balik lukisan dinding. Dalam video itu, terlihat Rangga sedang berdiri berkacak pinggang di depan Ibu Lestari. Wajahnya merah padam, matanya melotot nyaris keluar. Tidak ada sedikit pun sisa-sisa wajah, anak berbakti, yang baru saja ia pamerkan dalam pidatonya 5 menit lalu. Ibu ini bodoh atau apa? Suara Rangga dalam video itu menggelegar lewat sound system hotel yang volumenya sudah kunaikkan ke level maksimal. Kenapa ibu pakai uang belanja untuk arisan? Aku ini lagi pusing. Bu, utangku di mana-mana. Kalau hotel ini gagal, kita bakal jadi gembel. Ibu mau makan nasi aking lagi kayak dulu? Di video itu, Ibu Lestari terlihat menangis sambil memegangi kaki Rangga. Maafkan ibu, nak. Ibu cuma mau pamer sama teman-teman kalau anak ibu sukses. Sukses apanya? Rangga dalam video menendang meja kaca hingga retak. Semua ini palsu, Bu. Mobil itu kredit macet. Kantor itu nunggak sewa 3 bulan. Aku cuma butuh ibu diam dan jangan bikin masalah. Kalau sampai si Anjani tahu aku bangkrut, dia bakal berhenti kasih duit jatah bulanan. Dasar orang tua nyusahin. Hening. Seluruh ballroom yang berisi ratusan tamu undangan, mulai dari pejabat daerah, rekan bisnis, hingga wartawan hiburan, mendadak sunyi senyap. Keheningan itu begitu mencekam, seolah-olah udara di ruangan itu tersedot habis. Mereka semua terpaku menatap layar, menyaksikan anak berbakti yang tadi dipuji-puji, ternyata memperlakukan ibunya lebih buruk daripada pembantu. Aku melihat wajah Rangga di panggung lewat kamera CCTV. Dia mematung. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya menatap horor ke arah layar besar di belakangnya sendiri. Ibu Lestari yang berdiri di sampingnya tampak gemetar hebat, tangannya memegang dada seolah terkena serangan jantung. Matikan. Matikan layarnya. Siapa yang memutar ini? Rangga akhirnya sadar dan berteriak histeris. Ia berlari ke arah operator di samping panggung, tapi operator itu tampak bingung karena kendali sistem sudah dikunci total oleh Dimas dari jarak jauh. Belum sempat Rangga mencapai meja operator, video berganti. Kali ini, video yang muncul jauh lebih memalukan. Video yang diambil di sebuah ruangan remang-remang, di markas lintah darat. Di layar raksasa itu, terpampang jelas sosok Rangga yang sedang berlutut di lantai kotor. Ia menangis terseduh-seduh sambil memeluk kaki seorang pria bertato naga, bos rentenir yang terkenal kejam di kota ini. Ampun, bos. Tolong jangan ambil ginjal saya. Suara Rangga terdengar cengeng dan menyedihkan. Saya janji, minggu depan setelah peresmian hotel, saya bayar semuanya. Saya akan gadaikan sertifikat tanah istri saya. Tolong kasih saya waktu, bos. Saya takut miskin, saya nggak mau hidup susah lagi. Tolong, bos, saya rela lakuin apa aja. Suruh saya jilat sepatu bos juga saya mau. Dan benar saja, dalam video itu, Rangga menunduk dan mencium sepatu kotor si rentenir. Gema suara, cuih, dari si rentenir yang meludah ke kepala Rangga terdengar begitu nyaring di ballroom mewah itu. Reaksi penonton tak tertahankan lagi. Bisik-bisik berubah menjadi keriuhan. Para istri pejabat menutup mulut mereka dengan jijik. Wartawan yang tadinya diam kini mulai menyalakan lampu kilat kamera mereka, memotret layar raksasa dan memotret wajah asli Rangga di panggung yang kini terlihat seperti mayat hidup. Rangga mundur terhuyung-huyung di panggung.
Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Citra, pengusaha muda sukses dan berwibawa, yang ia bangun mati-matian selama 3 tahun, hancur lebur hanya dalam durasi 2 menit video. Fobia terbesarnya, ketakutan akan terlihat miskin dan hina, kini terpampang nyata di depan ratusan pasang mata yang menghakiminya. Tidak, ini bohong. Ini editan. Ini defake. Rangga berteriak seperti orang gila. Suaranya pecah, serak, dan penuh keputusasaan. Ia menunjuk-nunjuk ke arah penonton dengan tangan gemetar. Kalian jangan percaya. Saya kaya. Saya sukses. Hotel ini milik saya. Saat itulah, aku memutuskan untuk ikut bicara. Aku mendekatkan bibirku ke mikrofon wireless di tangan. Milikmu, Mas? Suaraku menggema di seluruh penjuru ruangan, keluar dari puluhan speaker yang tersebar di langit-langit ballroom. Efek gema yang sedikit kutambahkan membuat suaraku terdengar seperti datang dari segala arah, menghantui. Rangga tersentak. Ia berputar-putar di atas panggung, mencari sumber suara. Anjani, kau di mana? Keluar kau, wanita sialan. Kau yang bilang tempatku hanya di gudang. Mas, jawabku dengan nada santai namun menusuk. Jadi aku di sini, di gudang bau apek yang kau pilihkan untukku. Tapi aneh ya, Mas, dari gudang ini, aku bisa melihat betapa kecilnya dirimu di panggung itu. Hentikan ini. Aku perintahkan kau hentikan, teriak Rangga. Air matanya mulai menetes. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan dan rasa malu yang tak tertahankan. Kenapa harus berhenti? Acara baru saja dimulai. Lanjutku. Aku menekan tombol keyboard lagi. Layar kembali berganti. Kali ini menampilkan foto kapture percakapan WhatsApp antara Rangga dan Bella. Bella, sayang, si Anjani bodoh itu sudah transfer lagi? Tas Hermisku gimana? Rangga, beres. Uang warisan bapaknya baru cair. Nanti aku ambil dari rekening gabungan. Kamu beli aja yang paling mahal. Biar si mandul itu pakai tas pasar malam saja. Sorot mata ratusan tamu kini beralih ke arah Bella yang berdiri mematung di pinggir panggung. Wajah cantiknya kini pucat, riasannya luntur oleh keringat. Istri Pak Bupati yang berdiri di barisan depan menatap Bella dengan pandangan jijik yang terang-terangan. Bella mencoba mundur, ingin kabur, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Lihat, Mas, suaraku kembali terdengar, kali ini lebih dingin. Semua orang sekarang tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan raja. Kamu cuma parasit yang takut kelaparan. Kamu bukan pengusaha. Kamu cuma penipu yang bersembunyi di balik ketiak istrimu. Rangga jatuh berlutut di panggung. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, mencoba sembunyi dari sorotan lampu dan tatapan menghakimi para tamu. Hinaan yang kulemparkan tepat mengenai ulu hatinya. Serangan mental ini berhasil sempurna. Dia sudah hancur sebelum aku bahkan melangkah keluar dari gudang. Ibu. Rangga merintih memanggil ibunya. Tapi Ibu Lestari sendiri sudah pingsan di kursi VIP, tidak kuat menanggung malu melihat aib anaknya dibongkar sedemikian rupa. Suasana ballroom kacau balau. Tapi ini baru permulaan. Mentalnya sudah hancur. Sekarang saatnya menghancurkan sisa-sisa hidupnya dengan fakta hukum. Di tengah kekacauan dan bisik-bisik ngeri para tamu undangan, lampu ballroom tiba-tiba menyala terang benderang. Efek dramatis dari kegelapan seketika berganti menjadi realitas yang menyilaukan. Rangga, yang sedang berlutut di tengah panggung sambil menangis, kini terlihat jelas seperti tikus yang terperangkap lampu sorot. Dari pintu samping panggung, seorang pria muda dengan setelan jas abu-abu carcoal yang sangat rapi melangkah masuk. Langkahnya tegap, wajahnya tenang namun memancarkan aura otoritas yang kuat. Di tangannya, ia membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Itu Dimas. Asisten pribadiku yang selama ini Rangga anggap remeh, atau bahkan tidak pernah Rangga sadari keberadaannya. Para tamu terdiam melihat kemunculan sosok baru ini. Mereka mengira ini adalah bagian dari acara, atau mungkin petugas keamanan. Tapi cara Dimas berjalan menuju podium utama menunjukkan bahwa dia datang untuk mengambil alih kekuasaan. Rangga mendongak, matanya sembab dan merah. Siapa kau?
Petugas keamanan, usir orang ini, teriaknya lemah. Dimas tidak menggubris. Ia berdiri di depan podium, menggeser tubuh Rangga yang lemas dengan sedikit dorongan bahu yang tegas namun sopan. Dimas mengetuk mikrofon podium 2 kali. Tes. Tes. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suara Dimas terdengar jernih dan berwibawa. Perkenalkan, saya Dimas, kuasa hukum dan kepala audit keuangan dari Adinata Group. Mendengar nama, Adinata Group, beberapa pengusaha senior di barisan depan langsung menegakkan punggung. Mereka tahu nama itu. Itu adalah nama konglomerasi raksasa milik almarhum ayahku, yang selama ini dikenal sangat tertutup tentang siapa pewaris tunggalnya. Malam ini, saya hadir di sini untuk meluruskan beberapa fakta yang keliru mengenai kepemilikan dan pengelolaan Hotel Royal Rangga, lanjut Dimas. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat ke arah ruang kontrol. Layar raksasa di belakang panggung berubah tampilan lagi. Kali ini, bukan video aib, melainkan deretan data digital, tabel akuntansi, dan pindaian dokumen hukum yang sangat rinci. Fakta pertama, ucap Dimas lantang sambil menunjuk grafik aliran dana di layar. Pembangunan hotel ini menelan biaya 45 miliar rupiah. Saudara Rangga mengklaim ini adalah hasil keringatnya. Namun, data bank menunjukkan bahwa 100% dana tersebut berasal dari rekening pribadi Ibu Anjani Adinata. Grafik di layar memperlihatkan aliran uang berwarna merah yang mengalir deras dari rekeningku ke rekening perusahaan Rangga, dengan keterangan, pinjaman lunak tanpa bunga dan setoran modal. Bohong. Rangga mencoba berdiri, wajahnya penuh kepanikan. Itu uang hasil usahaku. Anjani cuma ibu rumah tangga biasa. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Dimas tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. Ibu rumah tangga biasa? Saudara Rangga, Anda mungkin lupa atau memang tidak pernah mau tahu, bahwa istri yang Anda nikahi adalah putri tunggal dari Bapak Herman Adinata, pendiri Adinata Group. Istri yang Anda sebut, pembawa sial, itu adalah wanita yang kekayaannya bisa membeli harga diri Anda 1000 kali lipat. Suara kaget membahana di seluruh ruangan. Hah? Putri Pak Herman? Bisik seorang investor di dekat panggung. Jadi selama ini Rangga cuma benalu? Rangga ternganga. Ia menatap layar dengan pandangan kosong. Rahasia yang kusimpan rapat selama 3 tahun akhirnya terbuka. Fakta bahwa dia telah menghina dan menyiksa pewaris konglomerat membuatnya tampak bukan hanya jahat, tapi sangat bodoh. Fakta kedua, Dimas melanjutkan tanpa memberi jeda. Ia membuka map kulit yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah dokumen kuno dengan segel emas. Tanah tempat kita berdiri sekarang. Saudara Rangga mengklaim tanah ini miliknya dan telah menjaminkannya kepada pihak ketiga, sebuah sindikat pinjaman ilegal, senilai 20 miliar rupiah. Layar menampilkan pindaian sertifikat palsu yang dibuat Rangga, disandingkan dengan sertifikat asli. Sertifikat yang dipegang saudara Rangga adalah palsu. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen negara, tegas Dimas. Sertifikat asli tanah ini, seluas 5.000 meter persegi, masih tersimpan aman di deposit box bank atas nama Anjani Adinata sejak tahun 1998. Jadi, secara hukum, setiap batu bata, setiap piring, dan setiap gelas di hotel ini adalah milik klien saya, Ibu Anjani. Dimas menatap tajam ke arah Rangga yang kini gemetar hebat di lantai panggung. Dengan kata lain, saudara Rangga, Anda meresmikan hotel yang bukan milik Anda, di atas tanah yang bukan milik Anda, menggunakan uang yang bukan milik Anda. Serangan ini jauh lebih mematikan daripada video memalukan tadi. Jika video tadi menghancurkan citra sosialnya, data yang dibawa Dimas menghancurkan masa depannya secara hukum dan finansial. Bella, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bergerak. Dia sadar kapal ini akan karam. Wanita itu mencoba menyelinap turun dari panggung. Tunggu sebentar, Nona Bella, panggil Dimas dingin. Layar di belakang berubah menampilkan bukti transfer lain. Anda tidak bisa pergi begitu saja. Ada aliran dana sebesar 2 miliar rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Anda untuk pembelian apartemen dan mobil. Itu adalah uang penggelapan. Anda akan ikut terseret dalam kasus ini sebagai penadah dan mitra aktif dalam penggelapan dana. Langkah Bella terhenti. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di tangga panggung,
menangis histeris. Bukan salah saya. Rangga yang bilang itu uangnya. Saya cuma dikasih. Jangan penjarakan saya. Kau wanita ular. Rangga tiba-tiba menerjang ke arah Bella. Kau yang mendesakku beli apartemen itu. Kau yang... Cukup. Suara Dimas menggelegar, menghentikan keributan memalukan antara dua pengkhianat itu. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap, yang sebenarnya adalah pengawal sewaan Dimas, naik ke panggung dan memisahkan mereka. Rangga, dengan rambut acak-acakan dan dasi miring, menatap Dimas dengan nyalang. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku suami sahnya. Harta istri adalah harta suami. Aku berhak atas hotel ini. Dimas menggeleng pelan, seolah sedang menasihati anak kecil yang bebal. Anda lupa, Pak Rangga. Sebelum menikah, Pak Haryo, pengacara keluarga Adinata, sudah meminta Anda menandatangani perjanjian pranikah pisah harta. Anda menandatanganinya tanpa membaca karena waktu itu Anda sedang dikejar utang judi dan butuh uang cepat dari Nona Anjani, bukan? Wajah Rangga memutih sempurna. Dia ingat momen itu. Momen di mana dia meremehkan tumpukan kertas yang disodorkan pengacara, mengira Anjani tidak punya apa-apa selain rumah tua orang tuanya. Kebodohannya di masa lalu kini menjadi paku terakhir di peti matinya. Jadi, mulai detik ini, Dimas menutup map hitamnya dengan suara buk yang mantap. Atas nama pemilik sah, Ibu Anjani Adinata, saya menyatakan bahwa acara ini diambil alih. Dan untuk saudara Rangga, Nona Bella, serta Ibu Lestari, kalian bukan lagi tuan rumah di sini. Status kalian sekarang adalah penyusup di properti orang lain. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah pebisnis ulung, segera memahami situasi. Angin berubah arah seketika. Mereka yang tadi menyalami Rangga dengan hangat, kini menatapnya dengan pandangan jijik dan memusuhi. Tak ada yang mau berurusan dengan penipu yang sudah jatuh miskin dan terancam penjara. Pak polisi, panggil Dimas ke arah pintu masuk utama. 3 orang berseragam polisi melangkah masuk dengan tegap. Mereka bukan datang untuk mengamankan acara, melainkan membawa surat penangkapan. Rangga mundur hingga punggungnya menabrak podium. Tidak mungkin. Anjani tidak sekejam ini. Gumamnya lirih, menyadari bahwa hidupnya sudah tamat. Di dalam gudang, aku menutup laptopku perlahan. Dadaku terasa lapang. Serangan faktual sudah tuntas. Rangga sudah dilucuti dari segala hal. Uang, harga diri, reputasi, dan kebebasan. Aku berdiri, merapikan gaunku yang sedikit kusut. Sudah saatnya ratu yang sebenarnya keluar dari pengasingan dan memberikan penghakiman terakhir di hadapan rakyatnya. Aku menekan tombol pembuka kunci pintu gudang. Pintu besi itu bergeser terbuka dengan suara mendesing pelan. Cahaya terang dari lorong menyambutku. Tunggu aku, suamiku, bisikku sambil melangkah keluar. Kita belum selesai. Bunyi bip pelan dari sistem kunci elektronik terdengar, seperti lonceng kebebasan di telingaku. Pintu besi gudang penyimpanan yang berat itu bergeser terbuka secara otomatis, menampilkan lorong servis hotel yang terang benderang namun sunyi. Aku melangkah keluar dari kegelapan. Hawa dingin dari mesin pendingin udara lorong langsung menerpa kulitku, kontras dengan udara pengap dan berdebu di dalam gudang tempat aku dikurung selama 1 jam terakhir. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Oksigen mengisi paru-paruku, membawa energi baru yang membakar darahku. Bukan energi kemarahan yang meledak-ledak, melainkan energi dingin yang mematikan. Seperti air tenang yang siap menenggelamkan apa saja. Aku menunduk, melihat penampilanku. Gaun sutra champagne yang kupakai, salah satu koleksi desainer lokal ternama, kini tampak menyedihkan. Ada noda debu hitam di bagian rok bawah, bekas aku duduk di lantai gudang. Di lengan kananku, ada sedikit goresan merah akibat cengkraman kuku Rangga saat menyeretku tadi. Rambutku yang tadi disanggul rapi kini sedikit berantakan, dengan beberapa helai jatuh ke wajah. Namun, aku tidak berniat merapikannya. Biarkan saja, bisikku pada diriku sendiri. Biarkan mereka melihat apa adanya. Noda ini adalah medali perangku. Penampilan berantakan ini adalah bukti visual kekejaman mereka yang jauh lebih kuat daripada ribuan kata pembelaan. Aku ingin setiap tamu di ballroom sana melihat kontras yang mencolok.
Rangga dengan setelan jas mahalnya yang dibeli pakai uangku, dan aku, istri sekaligus pemilik asli hotel ini, yang terlihat seperti gelandangan karena ulah suaminya sendiri. Aku mulai berjalan menyusuri lorong. Suara sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama yang konstan dan mengintimidasi. Ta, ta, ta. Beberapa staf dapur yang sedang sibuk menata hidangan penutup di troli terlonjak kaget saat melihatku. Kepala koki, Pak Bambang, yang tadi hanya dia mematung saat melihat Rangga menyeretku, kini wajahnya pucat pasi. Piring di tangannya nyaris jatuh. Bu Anjani. Suaranya bergetar. Keringat dingin terlihat di dahinya. Dia tahu siapa aku sebenarnya. Tapi selama ini dia memilih bungkam karena takut pada Rangga dan Ibu Lestari yang galak. Aku berhenti tepat di depannya. Tatapanku menusuk tajam, tanpa ekspresi. Minggir, ucapku pelan. Satu kata, tapi nadanya membuat Pak Bambang langsung melompat mundur, menabrak meja stainless steel di belakangnya. Maafkan saya, Bu. Saya tadi mau menolong, tapi Pak Rangga mengancam akan memecat. Simpan alasanmu untuk surat pengunduran diri besok pagi, Pak, potongku dingin. Aku tidak butuh karyawan yang tidak punya tulang punggung. Aku tidak menoleh lagi dan terus berjalan. Melewati area persiapan, melewati tumpukan piring kotor, menuju pintu akses samping yang terhubung langsung ke panggung utama ballroom. Di balik pintu ganda itu, aku bisa mendengar keributan yang masih terjadi. Suara Rangga yang berteriak-teriak histeris, suara Dimas yang tegas, dan dengungan suara ratusan tamu yang bingung dan terkejut. Aku menekan tuas pintu. Cahaya lampu sorot panggung yang menyilaukan langsung menyambutku. Dan seketika itu juga, seolah ada yang memberi komando, seluruh ruangan menjadi hening. Sunyi yang mencekam. Ratusan pasang mata, para pejabat, sosialita, investor, wartawan, hingga pelayan, serentak tertuju padaku. Mereka menatap sosok wanita yang muncul dari pintu samping dengan gaun kotor dan aura yang membekukan. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan denting garpu di piring pun berhenti. Aku berjalan pelan menuju tengah panggung. Aku tidak menunduk. Dagu kuangkat tinggi. Aku menatap mereka satu persatu, menantang siapapun yang berani meremehkanku lagi. Di tengah panggung, pemandangannya sungguh memuaskan. Rangga, suamiku yang angkuh, kini tampak seperti orang gila. Dasi kupu-kupunya miring, rambutnya acak-acakan karena dia jambak sendiri, dan wajahnya basah oleh campuran keringat dan air mata. Dua orang polisi berdiri di kiri dan kanannya, memegangi lengannya dengan kuat. Di sisi lain, Bella, sekretaris sekaligus selingkuhan Rangga, terduduk lemas di lantai panggung. Gaun merah menyalanya yang seksi kini terlihat norak dan murahan. Dia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera wartawan yang mulai berkedip-kedip liar. Dan Ibu Lestari, ibu mertuaku yang terhormat. Dia duduk terkulai di kursi yang seharusnya diperuntukkan bagi tamu kehormatan. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini luntur, membuatnya terlihat seperti badut yang sedih. Dimas, yang berdiri di podium, segera mundur begitu melihatku mendekat. Dia membungkuk hormat, bukan sekadar gestur sopan santun, tapi sebuah pernyataan posisi yang jelas kepada publik bahwa akulah atasan tertingginya. Dimas menyerahkan mikrofon utama padaku. Silakan, Bu Anjani, ucapnya, suaranya terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Aku menerima mikrofon itu. Dinginnya logam di tanganku memberiku kekuatan. Aku berdiri tepat di hadapan Rangga. Jarak kami hanya 2 meter, tapi rasanya seperti kami berada di 2 dimensi yang berbeda. Aku di puncak, dia di dasar jurang. Anjani. Rangga tergagap. Suaranya serak dan pecah. Dia menatapku dengan mata yang memerah, tatapan yang campuran antara ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan. Sayang kamu baik-baik saja. Aku tertawa kecil. Suara tawaku menggema lewat speaker, terdengar kering dan miris di telinga para tamu. Baik-baik saja, ulangku. Setelah kamu menyeretku di depan staf dapur? Setelah kamu memaki aku di depan ibumu? Setelah kamu mengunci istrimu sendiri di gudang beras yang penuh tikus dan debu saat kamu berpesta pora di sini? Kamu tanya aku baik-baik saja? Rangga memucat. Dia mencoba maju, tapi polisi menahannya kasar. Dengarkan aku dulu,
Jani, ini semua salah paham. Rangga mulai meracau, mencoba menggunakan taktik manipulasinya yang biasa. Dimas itu pembohong. Dia mau mengadu domba kita. Dia mau merebut hotel kita. Kamu jangan percaya sama orang luar, Jani. Aku ini suamimu. Surgamu ada padaku. Surga? Aku menaikkan satu alis. Kalau neraka adalah dikunci di gudang, dan surga adalah hidup bersamamu yang penuh kebohongan, maka aku memilih untuk tidak punya agama daripada harus menyembah suami sepertimu. Jaga mulutmu, bentak Rangga refleks, sifat aslinya yang kasar keluar sejenak sebelum dia sadar posisinya. Dia buru-buru mengubah ekspresi lagi menjadi memelas. Maksudku, sayang, tolonglah. Jangan permalukan aku di sini. Kita bicara di rumah ya. Kita selesaikan baik-baik. Aku janji akan pecat Bella. Aku janji akan sujud di kakimu setiap hari. Tapi tolong, suruh polisi ini pergi. Bilang sama mereka ini cuma masalah rumah tangga. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Pria ini, yang dulu kucintai, ternyata hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan. Dia tidak peduli padaku. Dia hanya peduli pada citranya. Dia hanya takut masuk penjara. Sebelum aku sempat menjawab, sebuah gerakan tiba-tiba terjadi di sebelah kananku. Ibu Lestari, dengan sisa-sisa tenaganya, berlari tertatih-tatih dan langsung menjatuhkan diri di kakiku. Dia memeluk betisku erat-erat, mengotori gaunku semakin parah dengan bedak dan air matanya. Anjani, menantuku yang paling cantik, paling sholehah. Ibu Lestari meraung keras, suaranya memekakkan telinga. Tolong suamimu, nak, kasihan Rangga. Dia itu hilaf. Dia diguna-guna sama si Bella pelakor itu. Aslinya Rangga itu sayang sama kamu. Ibu Lestari mendongak, menatapku dengan mata yang dibanjiri air mata buaya. Kamu kan kaya raya, nak. Ibu baru tahu kamu anak Pak Herman Adinata. Ya ampun, kalau ibu tahu dari dulu, ibu pasti akan meratukan kamu. Uang segitu kan kecil buat kamu, nak. Tolong bayarkan utang Rangga, ya. Bebaskan dia dari polisi. Nanti ibu masakan kesukaanmu setiap hari. Ya? Ya? Aku terdiam, membiarkan ratusan orang melihat betapa rendahnya wanita tua ini. Betapa cepatnya dia berubah wajah begitu tahu aku punya uang. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke wajah Ibu Lestari. Ibu ingat apa yang ibu katakan padaku 1 jam yang lalu di dapur? Tanyaku pelan, tapi suaraku tajam mengiris. Ibu Lestari ternganga, bingung. Ibu bilang, vas bunga yang pecah itu harganya 15 juta, dan aku tidak akan sanggup menggantinya seumur hidupku. Lanjutku. Ibu juga bilang aku pembawa sial. Bahwa weton aku membuat rezeki anak ibu seret. Itu ibu cuma emosi, nak. Kalau aku pembawa sial, Bu, potongku tegas. Kenapa ibu sekarang minta uang dariku? Bukankah uangku juga uang sial? Nanti kalau dipakai bayar utang, malah tambah sial. Loh? Tidak. Uangmu berkah, nak. Ibu Lestari semakin erat memeluk kakiku. Aku menegakkan tubuh, lalu dengan gerakan tegas, aku menarik kakiku mundur, melepaskan pelukannya hingga dia tersungkur ke lantai panggung yang keras. Jangan sentuh saya, ucapku dingin. Tangan ibu terlalu kotor untuk menyentuh saya. Bukan kotor karena debu, tapi kotor karena keserakahan. Aku menoleh ke arah security hotel yang berdiri bingung di pinggir panggung. Seret dia keluar. Perintahku sambil menunjuk Ibu Lestari. 2 orang security berbadan tegap segera maju. Mereka mengangkat Ibu Lestari yang meronta-ronta dan berteriak-teriak memaki aku. Dasar menantu durhaka. Kamu akan kualat. Tuhan tidak tidur. Anjani, aku sumbahi kamu mandul selamanya, teriak Ibu Lestari saat diseret turun panggung. Sumpah serapahnya menjadi tontonan yang sangat memalukan bagi para tamu undangan yang menggeleng-gelengkan kepala. Kini, giliran Rangga. Aku berjalan mendekatinya lagi. Mas, kamu lihat itu? Ibumu sudah pergi. Hartamu sudah tidak ada. Reputasimu hancur. Selingkuhanmu. Aku melirik Bella yang masih menangis sesenggukan. Sepertinya dia juga sudah tidak mau bersamamu. Rangga gemetar hebat.
Kakinya lemas hingga dia harus ditopang sepenuhnya oleh kedua polisi. Jani, apa salahku sampai kamu sekejam ini? Aku cuma mau sukses, aku cuma mau bikin kamu bangga. Bikin aku bangga? Aku tertawa getir. Dengan cara memalsukan tanda tanganku? Dengan cara menggadaikan tanah warisan ayahku ke rentenir? Dengan cara berselingkuh dan merencanakan untuk menceraikanku begitu sertifikat balik nama? Mata Rangga membelalak. Kamu tahu soal rencana itu? Aku tahu semuanya, Mas. Aku baca semua chat kamu dengan Bella. Aku dengar semua rencanamu untuk menendangku keluar rumah setelah pesta ini selesai. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir karena aku diam, aku tidak tahu? Aku mendekatkan wajahku, menatap tepat ke dalam manik matanya yang ketakutan. Kamu menggali lubang untukku, Mas. Tapi kamu lupa mengukur kedalamannya. Sekarang, silakan nikmati lubang yang kamu gali sendiri. Aku menoleh ke arah Dimas dan mengangguk. Dimas memberi kode pada polisi. Bawa dia, Pak. Pasal penipuan, penggelapan dana, pemalsuan dokumen negara, dan kekerasan dalam rumah tangga. Siap. Polisi mulai menyeret Rangga. Tidak. Lepaskan. Saya pemilik hotel ini. Saya Rangga. Rangga meronta seperti binatang liar yang terperangkap. Dia menendang-nendang udara, dasinya terlepas, kancing kemejanya copot. Bella, belantu aku, teriak Rangga putus asa. Bella, yang melihat kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tiba-tiba berdiri. Dia berlari ke arah polisi lain, menunjuk-nunjuk Rangga dengan histeris. Pak polisi, saya mau melapor. Rangga yang memaksa saya. Saya punya bukti rekaman suara dia menyuap pejabat dinas tata kota. Saya punya bukti dia menggelapkan pajak. Saya cuma korban. Pak, jadikan saya saksi, teriak Bella lantang. Rangga terbelalak. Pengkhianatan dibalas pengkhianatan. Dasar pelacur. Kau yang minta dibelikan apartemen. Kau yang menghasutku. Kau yang bajingan, balas Bella. Keduanya saling berteriak, saling membuka aib, saling meludahi satu sama lain saat polisi menggelandang mereka turun dari panggung, melewati barisan tamu undangan yang menatap dengan jijik. Cahaya kamera wartawan berkedip tanpa henti, mengabadikan momen runtuhnya, pasangan sukses, itu menjadi kriminal yang menyedihkan. Suara teriakan mereka perlahan menjauh, menghilang di balik pintu keluar ballroom, digantikan oleh suara sirine mobil polisi yang terdengar sayup-sayup dari luar lobi. Hening kembali menyelimuti ruangan. Kini, hanya ada aku di panggung itu. Sendiri. Tapi aku tidak merasa kesepian. Aku merasa penuh. Aku menatap ratusan tamu undangan yang masih terpaku di tempat duduk mereka. Beberapa dari mereka adalah teman bisnis Rangga yang dulu sering memandangku sebelah mata. Beberapa adalah istri pejabat yang sering menyindir penampilanku yang sederhana. Kini, tatapan mereka berubah total. Ada rasa takut, segan, dan hormat yang bercampur aduk. Aku menarik napas panjang, merapikan sedikit rambutku dengan jari, lalu berbicara ke mikrofon dengan suara yang tenang namun berwibawa. Hadirin sekalian, ucapku, memecah keheningan. Mohon maaf atas gangguan yang sangat tidak menyenangkan ini. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan, dan memang benar adanya. Aku tersenyum tipis. Kita merayakan terungkapnya kebenaran. Kita merayakan kembalinya hak kepada pemiliknya. Aku memberi isyarat pada Dimas. Layar raksasa di belakangku berubah tampilan. Gambar bukti-bukti kejahatan Rangga menghilang, digantikan oleh logo baru yang elegan berwarna emas dan biru tua, The Grand Adinata. Mulai detik ini, Hotel Royal Rangga resmi ditutup untuk selamanya. Nama itu sudah mati bersamaan dengan hilangnya integritas pemilik sebelumnya. Lanjutku tegas. Besok pagi, tempat ini akan beroperasi kembali di bawah bendera Adinata Group. Manajemen akan dirombak total. Semua vendor yang merasa belum dibayar oleh manajemen lama, silakan hubungi tim hukum saya, Pak Dimas. Kami akan selesaikan semuanya secara profesional, karena saya tidak membangun bisnis di atas keringat orang lain yang tidak dibayar. Terdengar gumaman lega dari beberapa tamu yang ternyata adalah kontraktor dan supplier. Dan satu lagi, kataku, mataku menyapu seluruh ruangan.
Bagi siapa saja yang pernah meremehkan seorang istri yang diam di rumah, ingatlah malam ini. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah menilai kekuatan seorang wanita dari seberapa keras dia berteriak. Karena kadang, badai yang paling mematikan justru datang dari langit yang paling tenang. Aku meletakkan mikrofon di podium. Bunyinya yang berdentum pelan menjadi penutup pidatoku. Satu orang mulai bertepuk tangan. Itu Pak Bupati yang duduk di barisan depan. Lalu diikuti istrinya. Lalu diikuti para investor. Dan dalam hitungan detik, seluruh ruangan berdiri, memberikan standing ovation. Tepuk tangan yang gemuruh, membahana hingga ke langit-langit ballroom. Mereka bertepuk tangan bukan karena basa-basi. Mereka bertepuk tangan karena rasa takut dan kagum pada wanita yang baru saja menghancurkan hidup suaminya dengan cara yang begitu elegan dan brutal. Aku tidak tersenyum lebar. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berbalik badan. Dimas sudah menungguku di tangga panggung, mengulurkan tangannya untuk membantuku turun. "Ibu luar biasa," bisik Dimas saat aku menyambut uluran tangannya. Matanya berbinar penuh kekaguman. "Terima kasih, Dimas." "Siapkan mobil," jawabku pelan. Kakiku mulai terasa sakit, dan adrenalin mulai surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. "Kita mau kemana, Bu?" Aku menatap pintu keluar. Pulang. Ke rumahku yang sebenarnya. Aku ingin tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Kami berjalan keluar, meninggalkan pesta, meninggalkan ballroom, meninggalkan masa lalu. Di belakangku, nama Rangga sudah menjadi sejarah yang memalukan. Dan namaku, Anjani, baru saja terukir dengan tinta emas. 6 bulan kemudian, Jakarta sedang diguyur hujan lebat sore itu. Dari balik dinding kaca temper lantai 40 gedung The Grand Adinata, kota metropolitan ini terlihat buram, seolah sedang dibilas dari segala debu dan dosa. Aku duduk di kursi kulit ergonomis di ruang kerjaku yang luas. Ruangan ini dulu adalah simbol arogansi Rangga. Dulu, dia memenuhi ruangan ini dengan patung-patung macan emas norak, lukisan dirinya sendiri berukuran raksasa, dan karpet merah tebal yang menyerap bau rokok cerutunya. Sekarang, semua itu sudah hilang tanpa sisa. Ruanganku kini bernuansa Skandinavian modern. Dinding dicat warna sage green yang menenangkan. Lantai kayu parket yang hangat. Tidak ada lagi patung macan, digantikan oleh rak buku yang penuh dengan literatur bisnis dan manajemen. Lukisan narsis Rangga sudah kubakar, kuganti dengan lukisan abstrak karya seniman muda Bali yang berbakat. Aroma di ruangan ini pun berbeda. Dulu bau asap rokok dan parfum maskulin yang menyengat, sekarang hanya ada aroma diffuser serai dan lemon yang segar. Aku menyesap teh chamomile hangat dari cangkir porselen putih. Mataku menatap layar tablet di meja. Grafik hunian hotel menunjukkan angka 98% bulan ini. Ulasan di situs travel memuji pelayanan kami yang ramah, bersih, dan profesional. Tidak ada lagi keluhan tentang staf yang kasar atau fasilitas yang rusak. Tok, tok. Pintu diketuk pelan. "Masuk," sahutku. Pintu terbuka, dan Dimas masuk. Selalu rapi, selalu tepat waktu. Namun, ada yang berbeda darinya 6 bulan terakhir ini. Dia tidak lagi terlihat kaku seperti robot pengacara. Senyumnya lebih lepas, dan tatapannya lebih hangat. "Laporan audit bulanan, Bu Direktur," kata Dimas sambil meletakkan map biru di mejaku. "Dan, ada titipan surat dari Lapas Salemba." Tanganku yang sedang memegang cangkir terhenti di udara. "Dari siapa?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. "Dari narapidana nomor 309. "Rangga," jawab Dimas pelan. Aku meletakkan cangkirku perlahan. "Buang saja. Aku tidak mau membacanya." Dimas mengangguk, seolah sudah menduga reaksiku. Dia menarik kembali amplop kumal itu dan memasukkannya ke saku jasnya. "Keputusan yang tepat, Bu." Isinya hanya permohonan maaf yang diulang-ulang dan permintaan kiriman uang untuk beli rokok. "Bagaimana kondisinya?" tanyaku datar. Bukan karena peduli, tapi sekadar ingin memastikan bahwa karma masih bekerja dengan baik. Dimas duduk di kursi di hadapanku tanpa perlu dipersilakan. Kami sudah melewati fase formalitas kaku itu. "Menyedihkan, Bu." "Sangat menyedihkan." Dimas memulai laporannya, nada suaranya berubah serius.
Minggu lalu saya berkunjung untuk mengurus finalisasi akta cerai. Rangga, dia sudah tidak seperti manusia yang ibu kenal. Dimas mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto yang diambil diam-diam oleh rekannya di dalam penjara. Aku menatap foto itu. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali sosok di dalamnya. Pria itu kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam. Kepalanya botak plontos dengan beberapa bekas luka goresan di kulit kepala. Dia sedang duduk meringkuk di sudut sel yang lembab, mengenakan kaos oblong yang sudah bolong-bolong. Mata itu kosong, liar, dan penuh ketakutan. Dia satu sel dengan 7 orang lain, jelas Dimas. 3 di antaranya adalah anak buah bos rentenir yang dia tipu. Ibu bisa bayangkan sendiri apa yang terjadi setiap malam. Dia menjadi babu di selnya. Dia harus mencuci baju teman-teman selnya, memijat kaki mereka, dan menjadi sansak hidup kalau mereka sedang stres. Para napi lain memanggilnya Bos Gudang. Lanjut Dimas. Aku mengangkat alis. Bos Gudang? Ya. Karena Rangga sering berhalusinasi dan meracau sendiri. Dia sering berteriak-teriak memerintah orang untuk masuk gudang. Teman-teman selnya menganggap itu lucu dan menjadikannya bahan olok-olokan. Ironis, kan? Gudang yang dia pakai untuk menghukum ibu, sekarang menjadi identitas yang menghantuinya sampai gila. Aku menghela napas panjang. Ada rasa dingin yang merambat di punggungku. Bukan rasa takut, tapi rasa gentar melihat betapa presisinya roda nasib berputar. Dan Bella? Tanyaku. Bella divonis 2 tahun. Tapi di penjara wanita, dia tidak bisa bertahan. Wajah cantiknya hancur karena berkelahi berebut jatah air bersih dengan napi senior. Dia mencoba merayu sipir untuk dapat fasilitas, tapi malah ketahuan dan dimasukkan ke sel isolasi. Orang tuanya di kampung sudah tidak mau mengakuinya lagi karena malu. 2 orang yang dulu berjalan dengan dagu terangkat di atas penderitaanku, kini sedang membusuk di balik jeruji besi, dikelilingi oleh kotoran dan keputusasaan. Cukup, potongku. Aku memalingkan wajah dari foto itu. Aku tidak mau melihatnya lagi. Mereka sudah masa lalu. Abu yang sudah tertiup angin. Baik, Bu. Dimas menyimpan kembali ponselnya. Lalu, Ibu Lestari? Tanyaku pelan. Ini yang paling membuatku penasaran. Wanita tua yang menjadi sumber segala racun di kepalaku selama 3 tahun pernikahan. Dimas terdiam sejenak. Untuk yang satu ini, saya rasa ibu perlu melihatnya sendiri. Kebetulan searah dengan jalan kita pulang. 1 jam kemudian, hujan sudah reda, menyisakan jalanan aspal yang basah dan mengkilap memantulkan cahaya lampu kota. Mobil sedan hitam mewahku melaju perlahan membelah kemacetan Jakarta di jam pulang kerja. Dimas menyetir sendiri, memberi libur pada supir pribadiku. Kita mau kemana? Tanyaku saat Dimas membelokkan mobil ke arah daerah pinggiran kota yang kumuh, di bawah jalan layang yang gelap. Lihat ke arah jam 3, Bu. Di dekat lampu merah itu, tunjuk Dimas. Aku menurunkan kaca jendela mobil sedikit. Bau sampah busuk dan asap knalpot langsung menyeruak masuk. Di sana, di tengah trotoar yang becek, ada gundukan kardus dan plastik biru yang dibentuk menyerupai tenda darurat. Di depannya, seorang wanita tua dengan rambut putih awut-awutan sedang duduk di atas ember bekas ket. Pakaiannya lusuh, berlapis-lapis kain yang tidak serasi. Dia memegang sebuah kemoceng bulu ayam yang sudah rontok. Itu Ibu Lestari. Jantungku berdegup kencang. Mantan mertuaku, yang dulu selalu pamer tas branded, KW, dan perhiasan emas, kini duduk di pinggir jalan menjadi gelandangan. Saat lampu merah menyala, dia berdiri dengan tertatih-tatih. Dia mendekati sebuah mobil kijang tua, mencoba membersihkan kaca depannya dengan kemoceng butut itu. Pengemudi mobil itu membunyikan klakson panjang. Tin. Ibu Lestari kaget, lalu dia mulai memaki-maki pengemudi itu. Suaranya serak tapi masih terdengar jelas ke arah mobilku. Dasar orang miskin. Pelit. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini orang kaya. Anak saya pemilik hotel. Tunggu saja. Nanti kalau anak saya datang jemput, saya beli mobil bututmu ini. Teriaknya sambil mengacung-acungkan kemoceng. Dia gila. Dia benar-benar sudah kehilangan akalnya.
Dia masih hidup dalam delusi bahwa dia kaya dan anaknya sukses. Rumahnya di kampung sudah disita bank bulan lalu karena dijadikan jaminan utang tambahan oleh Rangga. Jelas Dimas pelan. Saudara-saudaranya menolak menampung karena dia terlalu sombong dan mulutnya jahat. Dia menggelandang di Jakarta, menunggu Rangga keluar penjara. Aku menatap wanita tua itu dengan perasaan campur aduk. Dulu, kata-katanya setajam silet. Kamu mandul, kamu pembawa sial, kamu miskin. Kata-kata itu pernah membuatku menangis setiap malam. Tapi sekarang, melihatnya berteriak-teriak pada angin, aku hanya merasakan kekosongan. Ibu mau turun? Atau mau memberikan sesuatu? Uang? Makanan? Tawar Dimas hati-hati. Aku menatap Ibu Lestari sekali lagi. Dia sedang memungut sisa makanan dari bungkusan nasi yang dibuang orang di pinggir got. Aku menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela. Tidak, jawabku tegas. Jalan saja, Dimas. Baik, Bu. Mobil kembali melaju, meninggalkan sosok wanita tua itu semakin mengecil di kaca spion, lalu menghilang di telan kegelapan malam. Mungkin ada yang bilang aku kejam. Tapi aku bukan malaikat. Aku manusia biasa yang punya batas kesabaran. Memberinya uang hanya akan memperpanjang delusinya. Membantunya hanya akan menghina keadilan yang sudah Tuhan tetapkan. Biarlah dia menjalani sisa hidupnya dengan hasil didikan yang dia tanamkan sendiri pada anaknya. Keserakahan yang berujung kehancuran. Malam itu, Dimas tidak langsung mengantarku pulang ke rumah. Dia membawaku ke sebuah restoran rooftop di Jakarta Pusat. Suasananya romantis, dengan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah kami seperti lautan bintang. Untuk merayakan 6 bulan kebebasan Ibu, kata Dimas sambil tersenyum, mengangkat gelas jus jeruknya, kami berdua tidak minum alkohol. Terima kasih, Dimas. Untuk semuanya, ucapku tulus. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku masih menangis di pojokan gudang itu. Ibu salah, sanggah Dimas lembut. Dia menatap mataku lekat-lekat. Saya hanya menyiapkan alatnya. Palunya, pakunya, tangganya. Tapi ibu yang memanjat keluar. Ibu yang menghancurkan dindingnya. Kekuatan itu sudah ada di dalam diri ibu, hanya tertidur sebentar. Aku tersenyum, merasakan pipiku menghangat. Selama 6 bulan ini, hubungan kami memang perlahan berubah. Dari atasan bawahan, menjadi mitra kerja, dan kini, entahlah. Ada kenyamanan yang tidak pernah kurasakan bersama Rangga. Bersama Rangga, aku harus mengecilkan diriku agar dia merasa besar. Bersama Dimas, aku bisa menjadi raksasa, dan dia tetap berdiri di sampingku tanpa merasa terintimidasi. Dia merayakan kekuatanku, bukan takut padanya. Anjani, panggil Dimas. Ini pertama kalinya dia memanggil namaku tanpa embel-embel, Bu, di luar jam kerja. Ya. Hotel sudah stabil. Kasus hukum sudah selesai. Hidup ibu sudah kembali ke tangan ibu sepenuhnya. Dimas merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan cincin, melainkan sebuah kunci. Ini kunci apa? Tanyaku bingung. Kunci gudang di hotel, jawab Dimas sambil tersenyum jahil. Saya sudah mengganti kuncinya. Dan ini satu-satunya duplikat. Saya ingin ibu yang pegang. Supaya ibu tahu, bahwa tidak akan ada lagi orang yang bisa mengunci ibu di sana. Ibu pemegang kendalinya sekarang. Kapanpun ibu merasa takut atau ragu, pegang kunci ini, dan ingatlah bahwa ibu yang memegang pintu keluar. Mataku berkaca-kaca. Hadiah ini jauh lebih bermakna daripada berlian manapun. Ini adalah simbol kebebasanku. Aku menggenggam kunci itu erat-erat. Terasa dingin, keras, dan nyata. Terima kasih, Dimas. Kami menghabiskan malam itu dengan membicarakan masa depan. Bukan masa lalu. Kami bicara tentang ekspansi hotel ke Bali, tentang rencana renovasi lobi, dan tentang film baru yang ingin kami tonton. 6 bulan lalu, aku dikunci di gudang gelap, dianggap pembawa sial, dan dibuang seperti sampah. Hari ini, aku duduk di puncak gedung pencakar langit, memimpin perusahaan bernilai miliaran, dihormati ratusan karyawan, dan ditemani pria yang tulus menghargaiku. Aku, Anjani, bukan lagi korban. Aku bukan lagi istri yang tak berguna. Aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela restoran.
Wanita di sana tersenyum bahagia. Matanya bersinar cerdas, bahunya tegap. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Rangga dan keluarganya mendapatkan apa yang mereka tanam, penderitaan. Dan aku mendapatkan apa yang selama ini kau perjuangkan, kebahagiaan dan harga diri. Gudang itu memang gelap, tapi ia mengajarkanku satu hal, bahwa bintang hanya bisa bersinar paling terang saat langit sedang gelap gulita. Dan sekarang, akulah bintang itu.